Shalom, Sobat Kairos. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam Kesaksian Injil Matius pasal 26 ayat 39b berkata demikian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berdoa adalah membangun hubungan persekutuan kita dengan Tuhan Allah melalui komunikasi pribadi kita dengannya. Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa Ia suka berdoa, baik dalam keadaan aman maupun dalam ancaman bahaya. Sikap doa yang dilakukan Yesus dapat kita lihat sebagai pengajaran dan contoh yang konkret agar kita selalu berdoa dan mengikuti kehendak Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani, dengan harapan mereka dapat mendampingi dan memberikan dukungan kepada Tuhan. Namun sangat disayangkan, di tengah perjuangan menggumuli beban berat, Yesus malah menemukan mereka tertidur tanpa beban. Sekalipun Yesus telah meminta sebelumnya kepada mereka untuk tetap berjaga-jaga, tapi mereka tetap tertidur. Jadi dalam hal ini wajar sekali, sebagai manusia yang walaupun Ia adalah Tuhan kita, Yesus merasa berat dan sedih sehingga berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Jadi kunci untuk memahami penderitaan Yesus terletak pada pengenalan akan Dia dengan cawan itu, yaitu apa yang dimaksudkannya dalam penderitaan, bahwa kita tidak menganut paham Kristus takut terhadap kematian sebelum waktunya di tangan iblis. Sebab cawan itu datang dari Tuhan Allah Bapa dan bukan dari iblis, dengan mengutip Yohanes 18 ayat 11. Sobat Kairos yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cawan dalam Alkitab merupakan kiasan dari berkat Allah. Didapat kita bandingkan Mazmur 23 ayat 5. Atau sebaliknya, dari murka Allah, dengan mengutip Mazmur 75 ayat yang ke-9. Yang olehnya penderitaan akan ditimpakan kepada kita manusia. Dengan demikian, penjelasan yang dimaksud mengenai cawan dalam hal ini adalah mengkaitkannya dengan murka Allah yang akan ditimpakan kepada Kristus pada saat Dia menjadi penanggung dosa kita semua manusia. Murka Allah akan dosa tidak akan reda sebelum adanya Sang Pendamaian yang menjadi korban pengampunan dosa. Karena dosa itu ibarat hutang yang harus dibayar. Dosa seluruh kita manusia ditanggungkan hanya kepada Anak Domba Kudus. Dan dalam pengertian inilah cawan itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Pada saat itu akan segera menghadapi siksa salib dan mati sebagai anak domba tebusan. Pengalaman ketika Allah untuk sesaat terpisah dari sang anak ini menimbulkan teriakan mengenaskan sebagaimana yang Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46 berkata, "Eli, Eli, lama sabaktani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apabila dosa seseorang dapat menyebabkan duka cita yang pahit ketika merasakan dirinya terasing dari Allah, maka betapa tak terbandingkan lagi kesedihan yang mendalam yang diderita oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengerti arti menanggung dosa dunia, dosa kita semua. Sobat Kairos yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ending nas ini berkata, "Janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sejak awal hingga akhir doa Yesus secara sempurna dengan kerelaannya, menyerahkan total kepada Bapa. Dan doa itu dijawab bukan dengan menyingkirkan cawan, tetapi dengan kekuatan untuk meminumnya. Dan terutama melalui kebangkitan dari maut. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Maka dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-11 kita bisa memaknai dengan jelas bahwa Yesus dengan kerelaan sepenuhnya meminum cawan murka Allah itu. Yesus datang kepada Tuhan Allah Bapa dalam doanya. Karena dialah sumber kekuatan sejati. Yesus berharap supaya ia dimampukan memiliki kesiapan hati melakukan tugas perutusannya. Yesus berserah, menundukkan diri dalam ketaatannya atas kehendak Tuhan Allah Bapa. Dengan demikian, Sobat Kairos yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui kesaksian firman Tuhan hari ini, mengedukasi iman segenap kita. Jangan pernah meminta atau bahkan supaya beban yang kita ini tanggung ringan, atau bahkan kita pun terhindar dari berbagai kesulitan. Tetapi mintalah bahu yang kuat untuk dapat menanggung beban yang berat dan berbagai pergumulan hidup yang penat. Sehingga kesulitan yang terjadi atas kehendak Allah adalah proses yang memungkinkan kita mengalami pertumbuhan iman. Tetapi ada banyak orang yang menghindarinya. Mereka lebih senang menerima mujizat kemudahan daripada menerima kesulitan dalam pergumulan. Lantas, akankah kita menolak untuk taat dan memaksa Tuhan menuruti setiap keinginan kita? Sobat Kairos yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian bagi kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mudah menyerah, melainkan mengajari kita untuk berserah diri kepada kehendak Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena doa dan penyerahan diri kepadanya memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk tetap taat di tengah situasi yang kelihatannya mustahil untuk taat. Jadilah seturut kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap kita jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Dan juga kita tetap jaga jarak, menghindari kerumunan. Dan kita bermohon belas kasih Tuhan agar pemulihan setiap keadaan ini segera terwujud. Sehingga kita boleh bersuka cita senantiasa dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.